Shalom anak-anak. Apakah kalian sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini? Iya, puji Tuhan. Pagi hari ini sekolah minggu kita akan dilayani oleh kakak-kakak kalian dari kelas remaja GBB Siloam. Selamat beribadah bersama. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, baik dan tetap sukacita. Kami dari tim remaja Siloam akan melayani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah hari ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik loh. Dia selalu menuntun langkah kita, Dia selalu menjaga kita. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus, mari kita menaikkan pujian Ku Cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus.
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang waktunya bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini telinga kami, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Senang ketemu dengan anak-anak pada hari ini. Karena kita mau belajar Alkitab bersama-sama. Tema kita hari ini adalah Aku tidak takut dengan tantangan. Aku tidak takut dengan tantangan. Nah, cerita kita minggu lalu adalah tentang Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minum yang sangat dipercaya oleh Raja Artasasta. Raja Artasasta memerintah di kerajaan Persia. Dan Nehemia, seorang bangsawan Israel, sangat dipercaya oleh Raja Artasasta. Minggu yang lalu kita sudah belajar, Nehemia kemudian diutus oleh Raja Artasasta untuk kembali ke kotanya, yaitu Yerusalem, untuk membangun Yerusalem dan untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata musuh-musuh dari orang-orang Israel datang. Yaitu mereka berasal dari sungai Efrat. Mereka bernama Sanballat, Tobia, dan Gesem. Mereka sangat menentang Nehemia untuk membangun kota Yerusalem. Mereka ingin membuat Yerusalem menjadi lemah, tidak berkembang. Tapi Nehemia, orang yang sangat mengasihi Tuhan, mengasihi bangsanya, dan mengasihi kotanya, ingin membangun kota Yerusalem. Sekalipun berkali-kali Sanballat dan Tobia serta Gesem ingin menghancurkan Yerusalem dengan tipu muslihat, menghalang-halangi pembangunan. Tapi Nehemia selalu kuat untuk membangun kota Yerusalem karena dia percaya Yerusalem adalah kota kudus, kota milik Tuhan, dan orang Israel adalah umat Tuhan. Untuk membangun Yerusalem, Israel menyembah Tuhan. Anak-anak, Sanballat, Tobia, Gesem berkali-kali ingin mengacaukan dan menghalangi pembangunan. Dan beberapa kali dia mengutus orang-orang untuk menghalangi pembangunan. Beberapa kali juga Sanballat, Tobia, Gesem datang untuk memberitahu kepada Nehemia untuk ketemu. Tapi Nehemia berkali-kali menolak. Karena Nehemia tahu bahwa ada siasat jahat yang akan dilakukan oleh Sanballat, Tobia, dan Gesem. 4 kali dikirim utusan dan 4 kali Nehemia juga menolaknya. Dan kemudian untuk yang kelima kali Sanballat, Tobia, dan Gesem mengutus utusan ketemu dengan Nehemia dan membawa surat terbuka. Surat terbuka itu bunyinya bahwa Nehemia dituduh melakukan pemberontakan dan ingin menjadi raja di Yerusalem. Tapi Nehemia dengan tegas berkata, itu cuma berita tidak benar. Itu berita hoaks. Itu berita isapan jempol. Kamu mengada-ada Sanballat, Tobia, dan Gesem. Dan Nehemia tetap semangat membangun sekalipun berkali-kali musuh-musuh mereka berusaha menghalang-halangi. Nah, cerita selanjutnya, Nehemia ingin ketemu dengan seorang imam yang bernama Semaya. Lalu Nehemia berangkat ke rumah Semaya.
Tetapi Semaya berkata, kita boleh ketemu, tapi jangan di rumah saya. Kita ketemu di bait Allah ya, dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena ada banyak orang yang membunuhmu Nehemia. Sebaiknya kamu sembunyi. Tapi Nehemia berkata kepada Semaya, saya tidak takut. Sebab saya percaya saya disertai oleh Tuhan. Lalu Semaya lagi membujuk Nehemia supaya ketemu di bait Allah dengan pintu-pintu terkunci supaya Nehemia sembunyi. Tapi Nehemia sekali lagi berkata kepada Semaya, Semaya, saya tidak akan takut sebab Allah menyertai saya. Dan Nehemia tahu persis bahwa Semaya ini adalah orang yang diutus oleh Sanbalat dan Tobia. Orang yang disuap oleh Sanbalat dan Tobia untuk membuat Nehemia takut dan bahkan merusakkan nama dari Nehemia. Tapi Nehemia tidak takut. Anak-anak, itulah kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan ancaman. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang memusuhi kita. Karena kita percaya Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan menyertai kita. Akhirnya Nehemia tetap melakukan pembangunan. Dan Nehemia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Orang yang taat berdoa, dia selalu berdoa. Dan waktu dia mendengar ancaman dari Semaya bahwa dia mau dibunuh, dicelakakan oleh musuh-musuhnya, Nehemia berdoa, ya Allah, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Tindakan mereka ingin mencelakai aku dan menakut-nakuti aku. Tapi Nehemia tetap semangat untuk membangun tembok kota Yerusalem. Dan anak-anak, dengan iman, ketaatan, dan kerajinan Nehemia dan orang-orang Israel di Yerusalem, akhirnya tembok Yerusalem bisa dibangun. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan mereka tidak takut. Sehingga musuh-musuh mereka, Sanbalat, Tobia, Gesem, menjadi gentar, menjadi malu. Karena usaha mereka untuk mengacaukan pembangunan dan tembok Yerusalem ternyata tidak berhasil. Dan mereka sadar bahwa ada kuasa yang lebih besar menyertai Nehemia, menyertai orang-orang Israel untuk membangun Yerusalem dan tembok Yerusalem. Anak-anak, begitulah kalau kita percaya kepada Tuhan. Tetap setia, tetap rajin, dan tidak takut kepada ancaman, tidak takut kepada tantangan. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menolong apa yang kita kerjakan. Tuhan akan memberkati apa yang kita doakan. Seperti dengan Nehemia yang begitu taat, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan menyertai, dan Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh Nehemia dengan orang-orang Israel. Dan mereka diberkati. Jadi anak-anak sekalian, jangan takut dengan tantangan. Amin. Jangan takut dengan masalah. Jangan pernah takut dengan orang-orang yang memusuhi. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Anak-anakku, sekarang kita akan menghafal ayat yang akan menguatkan kita dan membuat kita semakin berani. Mari kita membuka Yesaya pasal 41 ayat 13. Yesaya pasal 41 ayat 13. Ayo kita baca dan kita hafal bersama-sama. Sudah? Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong kamu. Bisa?
Kita hafal perlahan-perlahan ya. Bersama-sama kita baca, kita hafal. Ya, frasa yang pertama, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Sama-sama 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Sekarang frasa yang kedua. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu. 2, 3. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu. Frasa yang ketiga. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bersama-sama 2, 3. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekarang mari kita hafal semuanya. Yes, dari alamatnya ya. 2, 3. Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Bisa? Ya. Tuhan yang menolong kita. Itu sebabnya jangan pernah takut dengan apapun. Dengan masalah, dengan tantangan, bahkan dengan kesalahan yang kita lakukan, jangan takut. Karena Tuhan akan menolong kita. Datang kepada Tuhan, minta ampun, berdoa kepadanya, minta penyertaannya, memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita masuk kuis pertanyaan cerita tadi. Masih ingat Nehemia? Nehemia mengasihi bangsanya. Apakah pekerjaan Nehemia sebelum berangkat ke Yerusalem? Apa? Juru minum raja. Ya. Siapakah raja tempat Nehemia melayani? Siapa namanya? Raja Artasasta. Di kerajaan mana Raja Artasasta memerintah? Di kerajaan Persia. Masih ingat musuh-musuh Nehemia? Musuh-musuh orang Israel yang berusaha menghalangi pembangunan Yerusalem dan pembangunan tembok Yerusalem? Ingat? Ada 3 yang terkenal, orang itu adalah siapa? Siapa? Sanbalat, Tobia, dan Gesem. Lalu ada imam juga yang disuap oleh mereka ini. Siapakah nama imam itu yang mempengaruhi Nehemia supaya bersembunyi dan ketemu di Bait Allah? Siapa itu? Dia bernama Semaya. Nah, dan apa yang terjadi? Nehemia tetap taat dan setia bekerja, percaya Tuhan, pembangunan selesai. Jadi, kalau kita percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kita juga. Sekarang mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami berani, tidak takut dengan tantangan, tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan kesalahan yang kami lakukan, tapi kami berani mempertanggungjawabkannya, karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami. Semua anak-anak sekolah minggu Siloam berkata, amin. Baik anak-anak, ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.